kita dibersemi oleh pemateri yang hebat. Dan ternyata pemateri ini juga ternyata satu kampung dengan saya dan baru juga tadi ketahui. Nah, beliau adalah Dr. Sudirman dari Lempu atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Umpungang. Beliau lahir di Jole 8 Mei 1990. Beliau ini lulusan S1, S2, S3 di kampus tercinta kita yaitu UIN Aladin Makassar. Dan sekarang beliau sebagai dosen IAIN Sorong. Nah, pada workshop kita kali ini beliau akan memberikan materi penggunaan Mendeley sebagai manajemen referensi. Nah, untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Mohon maaf pada penyelenggara. Ini hari sebenarnya tadi acara sebelumnya molor, akhirnya terganggu di acara ini padahal sudah menyisihkan waktu. Molor akhirnya terganggu ke acara selanjutnya. Insya Allah ya tentunya pada hari ini kita pasti akan kita sama-sama mendiskusikan terkait dengan terkait dengan Mendeley, sistem manajemen referensi Mendeley. Nah, mungkin terlebih dahulu, gitu ya, panitia seluruh peserta bisa mendownload dulu Mendeley-nya di laptop. Mungkin bisa tadi siapa? Adik siapa tadi yang moderator? Syuhada, Pak. Ya, Syuhada. Coba nanti di yang mau menyalakan laptopnya di-download dulu Mendeley gitu ya. Mendeley masing-masing coba Mendeley. Sambil saya siapkan di laptopnya untuk presentasinya. Gitu ya. Syuhada ya. Ya, Pak.
Hah? Coba kau tajam. Nah, baiklah, kita lanjut ya, bahwa setelah di-download dan diinstal di laptop masing-masing, karena mungkin begini, mungkin kita langsung praktekkan ya, cara manajemennya itu seperti apa dalam Mendeley ini. Makanya mungkin bagusnya dipraktekkan langsung. Tolong hostnya bisa diterima yang satu lagi, saya. Oke, kasih. Saya ya, saya bisa mohon izin untuk share screen, dijadikan dulu sebagai host supaya bisa langsung share. Tabe Pak, untuk Pak Ismail yang host, mungkin bisa dijadikan Pak Sudirman host di akun satunya lagi Pak. Tabe Pak. Oh Pak Prof. Iya Pak. Karena co-host tidak bisa Pak. Nah, baik. Jadi ketika teman-teman semua sudah ya membuka Mendeley, setidaknya nanti ya akan muncul ya, kalau dia diinstal di desktop, khususnya yang dipilih itu adalah desktop ya. Jadi nanti ya seperti ini akan muncul, sudah muncul ya Dinda moderator. Ini ada Mendeley ya, Mendeley desktop. Itu nanti ketika telah di-download ya kita usahakan munculkan di desktopnya. Nah, untuk pengaplikasiannya ini langsung kita teknis saja langsung ya, supaya lebih efisien. Kita buka Mendeley-nya. Ini agak lalot ternyata ini laptopnya. Agak lalot. Nah, jadi setelah kita download, kita buka laptopnya. Nah, munculkan seperti ini. Ketika muncul seperti ini, silahkan masukkan emailnya.
Jadi kalau misalnya belum registrasi, maka nanti tolong diregistrasi dulu, gitu ya. Jadi kalau belum, silakan klik yang ada register di bawah. Ya. Nah, masukkan emailnya. Karena saya sudah mendaftar sebelumnya, ya, maka cukup memasukkan dengan email yang pernah kita pakai daftar. Dengan password yang juga yang pernah kita masukkan pada saat daftar. Kalaupun misalnya nanti lupa passwordnya dan sebagainya, itu ikuti saja petunjuk dari forgot password itu. Nah, ini masih loading untuk masuk. Jadi masih tampil ya, Nurul Syuhada di screen-nya. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti teman-teman sekalian, ketika muncul seperti ini, maka kita harus cermati ya, yang khusus sebelah kanan ini ada Word di sini. Ya, di Word ini itu sudah terinstall atau sudah warna hijau, ya, namanya sudah terinstall gitu. Jadi sudah terinstall. Nah, dengan demikian, kalau belum terinstall di sini, maka Anda hanya nanti cukup klik yang di sini. Ada tool yang akan nanti diklik di sini. Kalau dia belum, tapi kalau sudah terinstall ya, sampainya warna hijau seperti ini tercentang, maka dia sudah sudah masuk di dalam Word kita. Ya, misalnya ya, saya buka salah satu tulisan. Ini contoh ya, contoh Word-nya ini. Nah, ini di atasnya ini referensinya ini. Ya, kalau kita klik ya referensi ya. Nah, ini yang saya maksud bahwa dia sudah terinstall. Ya, terinstall dalam Word kita. Tapi kalau belum, nanti diklik di sana di Mendeley. Kembali ke Mendeley, ya, kita close. Nah, memang sangat memudahkan dengan adanya manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero dan sebagainya. Khusus hari ini kita akan diskusikan ya yang terkait dengan Mendeley. Nah, kalau di Mendeley ini ya, Mendeley ini itu banyak sekali tool-tool yang memudahkan kita. Ya, diantaranya misalnya kita bisa menambah nanti referensi, kita bisa mencari langsung referensi, kita bisa membuat folder untuk menyimpan dari referensi-referensi bacaan yang kita gunakan sebelumnya. Nah, olehnya itu saya kira kita mulai dari yang di dalam Mendeley dulu. Nah, di dalam Mendeley ini, misalnya kita lihat bahwa kenapa sudah banyak di sini di Mendeley saya tulisan-tulisan, karena itu pernah saya gunakan beberapa, ya hampir di semua tulisan-tulisan ketika membuat paper itu, ya saya menggunakan Mendeley, sehingga ini sudah banyak referensi yang ada di dalam Mendeley saya. Nah, namun kalau untuk awal, misalnya kalau kita belum memiliki, baru kita buka masih kosong, lantas kita mau misalnya mencari tulisan. Ya, contoh ya, misalnya ini pendidikan ya di keguruan, misalnya pendidikan dan COVID contoh. Ini bisa kita langsung kita klik di literatur search-nya, baru kita ketik gitu ya, kita ketik pendidikan dan COVID-19. Nah, ini sudah langsung muncul begitu banyak literatur ya, referensi yang berkaitan dengan COVID gitu. Nah, nanti kita pilih-pilih, misalnya kalau ini ya contoh ini pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Ini dari IJES gitu ya.
Indonesian Journal of Educational Science. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, ya kita klik seperti ini. Ya. Nah, setelah kita klik, kita lihat di sebelah kanan ini, ya. Di sebelah kanan ini itu sudah langsung ada gitu. Bahwa judulnya apa gitu kan? Judulnya sesuai tadi yang kita klik di sini. Kemudian siapa penulisnya? Ini ada Firman, ada Rahayu. Kemudian di mana jurnal mana? Nah, ini masih ada kurang nih, volumenya, isunya, page-nya, tapi kita deteksi dulu. Betul tidak ini sebuah jurnal atau bukan, di mana dia letaknya. Nah, ini di bawah ada katalog AIDS-nya itu. Nah, bisa kita langsung, kalau dia warna hijau seperti ini, bisa kita langsung klik. Ya. Saat dia sudah muncul kembali URL-nya seperti ini, ya. Nah, bisa kita juga langsung klik di sini. Kita klik, kita akan langsung diarahkan ke laman di mana dia diterbitkan. Ya, seperti ini. Nah, ini bagus, sudah ada DOI-nya, ya. Nah, tinggal kita lihat kembali, ya. Kita lihat kembali. Ini deteksi jurnalnya di dalam Mendeley ini dia open access. Dalam artian dia jurnalnya ini terbuka. Di sini juga ada citationnya, kemudian pembacanya. Nah, kita ketika mau melihat lebih lanjut, kita bisa klik ini opsi view PDF. Ya. Kan terbuka kembali. Emailnya tadi diminta kembali, ya. Nah, ini sudah terdownload di laptop saya. Ya. Oh, sorry, salah buka ini. Jadi kalau misalnya di dalam sistem Mendeley ini itu yang memudahkannya itu karena kita langsung bisa mendeteksi dan bahkan mendownload dari literatur yang kita inginkan. Apalagi kalau kita sudah baca-baca misalnya. Nah, ini terbuka. Siapa Ibu? Siapa tadi itu? Moderator masih nampak ya? Dari ya. Nah, setelah kita lihat bahwa oh ini ada pembelajaran online di tengah pandemi sudah ditulis gitu ya. Bahkan di 2020 ini terbitnya Maret, volumenya nomor 2. Nah, nanti ketika misalnya kita kembali ke Mendeley ya. Kalau misalnya kita sudah download semua beberapa referensi tulisan, misalnya kita sudah download 25, 30. Jadi caranya tadi hanya seperti itu. Kita klik, ya, ini dicoba di tempat lain. Kita klik, ya. Kemudian kita buka jurnalnya. Nah, kalau begini keterangannya dia tidak open access. Gitu ya, tidak open access. Jadi bisa saja mungkin kita cari dengan manual, memasukkan judul dan penulisnya, kita cari misalnya melalui Google Scholar dan sebagainya. Nah,
Tetapi ketika misalnya tadi opsinya adalah dia ada, misalnya langsung tulisannya ada di dalamnya, seperti misalnya kita deteksi ini, ya, jadi baru kita kembali ke katalognya. Nah, seperti ini, misalnya dampak COVID-19 pada pendidikan di Indonesia. Kita download kembali PDF-nya. Nah, ini kita harus lakukan, misalnya kita sudah baca, oh ini ada kaitannya dengan tulisan saya, ya, seperti itu. Seterusnya kita ambil, kemudian bisa kita save, ya. Kita save di laptop kita, kemudian nanti ketika kita mau misalnya menambah, ya, contoh ya, kita sudah mendownload misalnya sekitar 20 sampai 50, itu semua terkait dengan tulisan kita, akhirnya kita sudah download, itu sudah ada di dalam laptop kita. Nah, bisa kita buatkan folder, gitu ya. Kita buatkan folder dulu. Nah, misalnya foldernya namanya apa? Misalnya pembelajaran dan COVID-19. Nah, setelah kita buatkan foldernya, nah nanti ini bisa kita tambahkan yang telah di-download tadi. Misalnya saya tambahkan tadi yang 2 ya. Bisa langsung folder, bisa juga langsung files. Contoh. Ya. Jadi kita tambahkan ini manual, bisa juga di-drag langsung, tapi ini yang mengikuti dari tools yang ada. Nah, kita cari file yang tadi di-download, ini yang 2 ya. Jadi saya masukkan 2 ini. Ya, langsung open. Nah, ini sudah ada di dalam laptop saya dan ini sudah ada di dalam Mendeley gitu. Nah, di file Mendeley saya ini, ya nanti kalau misalnya teman-teman punya 7 atau 20 atau 50 referensi, itu semua di-drag masuk di folder yang setelah kita buat sesuai dengan temanya. Kemudian disitulah kita tinggal mengambil yang mana kita ingin masukkan di dalam tulisan kita yang sangat terkait dengan tulisan kita. Nah, contoh tadi kita buka satu Word ya. Ini kita kembali ke Word. Misalnya kita sementara menulis nih. Ya misalnya pembelajaran masa pandemik, masa pandemi COVID-19 memberikan perubahan pada sistem pengajaran di sekolah. Ini contoh. Nah, misalnya ini ternyata sudah ada yang menulis gitu, bahkan kita ambil misalnya ini dari tulisan yang sudah kita download misalnya. Contoh ya, misalnya kita buka ini, jadi kita langsung klik saja akan terbuka di Mendeley kita. Jadi di atas ini toolbar-nya ini bisa kita kembali lagi. Ya, misalnya kita buka dua-duanya. Jadi gampang gitu. Gampangnya adalah karena kita bisa membuka semua tulisan yang dianggap relevan dengan tulisan yang kita buat. Nah, misalnya dampak COVID. Kenapa? Andre boleh lak biringnya cara teman-teman nak gala. Bila nation, nganu nation na tinggi semua.
Ya, bisa saya lanjut? Saya lagi sejen anak guna bila na munisen Iya, na Pak. isen na muna gala. Sehingga mata gala kumang kedapa. Ya, gimana? Bisa saya lanjut? Iya. Ya, Iya, Pak. saya lanjut ya. Ya, oke. Nah, misalnya kita ambil nih gini. Jadi saya juga sarankan ke teman-teman, ketika misalnya membuka jurnal atau tulisannya orang, artikelnya orang, itu jangan langsung mengcopy paste seperti ini. Misalnya langsung kita copy paste, gitu ya, masukkan di tulisan kita. Misalnya langsung, wah ini saya mau ambil ini pas dengan tulisan saya. Kita langsung copy paste seperti ini. Jangan pernah seperti itu, karena kalau seperti ini, itu akan kedeteksi dengan, meskipun kita berikan referensi di bawahnya, itu akan kedeteksi bahwa dia adalah plagiasi, gitu. Jadi jangan, seharusnya harus ya kita misalnya paraphrase dalam artian bahwa kita mungkin mengambil inti dari tulisan atau artikel sebelumnya dengan memberikan narasi yang baru, dengan memberikan kata-kata yang baru, ya, dengan juga kita juga harus wajib untuk mensitasi atau kita mengutip dari mana sumber kata-kata itu, karena itu bukan dari kita sendiri. Kecuali kalau kita yang sendiri yang mengeluarkannya, maka itu tidak diwajibkan untuk memberikan referensi. Sehingga setidaknya ketika misalnya kita sudah menulis nih, dianggap saja ini semua tulisan kita. Ya, ini semua tulisan kita. Maka kalau misalnya kita sudah menulis seperti ini, oh ini tadi yang di atas ini saya ambil dari artikel jurnalnya si A misalnya. Nah, ini diperhatikan. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita sudah menulis banyak, ternyata kita mau mengutip dari Mendeley tadi, nah kita kembali di Word. Jadi bukan membuka dulu Mendeley, tapi kita membuka di Word-nya. Di Word-nya, ya, di Word-nya ini baru kita klik reference. Nah, setelah kita klik reference, kita klik ini insert citation. Insert citation, maka akan muncul seperti ini kembali. Nah, kita kemudian klik go to Mendeley. Maka diarahkanlah ke Mendeley, terbuka seperti ini. Nah, misalnya kita mau kutip nih, yang pertama misalnya. Nah, kita tinggal klik, kemudian kita klik lagi di atasnya cite, gitu. Ini cite. Kelihatan ya, adik moderator. Nah, kita klik cite. Nah, maka akan muncul seperti ini. Muncul di citasi seperti ini. Nah, misalnya di UI ini gayanya minta maaf misalnya, bukan di UIN itu bukan footnote. Nah, kita bisa pilih gayanya nanti. Nah, ini kan satu ya footnote ya. Nah, jadi kita stylenya kita pilih di sini. Ini style, kelihatan ya style. Nah, kalau ini tadi adalah Chicago Manual of Style, ya ini ke-17-nya full note. Nah, bisa juga kita IEEE misalnya. Nah, seperti ini, dia akan berubah otomatis. Atau misalnya kita ambil Harvard. Nah, ini berubah lagi, gitu ya. Atau sesuai dengan selingkung atau sesuai dengan gaya yang diinginkan, gitu ya. Nah, atau misalnya APA misalnya, gitu ya. Ini APA yang edisi 7-nya, ya. Atau yang mana gitu, yang jelasnya yang sesuai dengan di mana gaya selingkung yang dibenarkan ya, atau yang diinginkan oleh yang menyuruh kita untuk menulis. Nah, kita tambah misalnya di sini, oh ternyata juga kita mau tambah, kembali kita insert citation, kemudian go to Mendeley, ya. Misalnya ini Firman, yang di bawahnya ini Firman dan Rahayu. Nah, kita tinggal klik, baru kita klik cite. Nah, maka akan muncul di sini, ya. Nah, biasanya di sebelum titik, gitu ya. Di sini titiknya. Pak. Ya. Gimana? Bisa ditambah dulu karena Hasan di sini, Pak.
Oke, boleh. Kita break dulu ya. Oke. Sembari menunggu selesai. Ya, Kak, di sini sudah selesai, Kak. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Kak. Saya lanjut ya. Ya. Oke. Jadi saya kembali
share screen saya. Nah, misalnya tadi kita sudah misalnya mengumpulkan tulisan yang terkait dengan pembahasan yang kita ingin buat. Misalnya makalah, disuruh buat makalah, disuruh buat jurnal dan sebagainya. Maka setidaknya ya sudah ada bekal nantinya itu untuk kita membuat yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Apalagi kalau misalnya menguasai manajemen referensi Mendeley ini, itu akan memudahkan gitu. Karena mungkin buat makalah hari ini, besok masih ada kaitannya dengan makalah yang dibuat, itu akan memudahkan untuk referensi yang sudah kita download atau simpan, maka itu kita bisa gunakan seterusnya. Nah, contoh lagi nih, misalnya saya lanjut saja ya. Misalnya ini kita masih mau menambah referensi di sini. Nah, jadi kita tinggal kembali di insert citation, go to Mendeley. Misalnya contoh ya, kita ambil di sini atau di pembelajaran misalnya ya. Kita tinggal klik jurnal yang atau tulisan yang kita ingin citasi, kemudian klik citasi. Nah, maka akan otomatis muncul gitu ya, tahunnya dan sebagainya. Itu yang kita lakukan terus-menerus. Jadi kita misalnya tambah lagi di sini insert citation, kemudian go to Mendeley, ya kita cari lagi misalnya contoh ini, gitu ya. Jadi ini sudah banyak, ini sudah 4. Jadi sangat memudahkan, tidak kita klik satu-satu lagi. Nah, bagaimana dengan daftar pustakanya? Misalnya sudah kita tulis, itu ya, kita tulis, kemudian tinggal daftar pustakanya nih. Ya, kita misalnya sudah menulis sudah 15 halaman atau 17 halaman, lantas sudah banyak sekali referensi yang kita klik seperti ini, ya, yang sudah kita jadikan sebagai referensi. Nah, kalau untuk referensi dari daftar pustakanya, itu juga sangat memudahkan. Tinggal kita klik di bawah ini, di bawah daftar pustaka ini, kemudian kita arahkan kursor kita masih di reference, gitu ya, reference. Kita pilih toolsnya ini yang insert, ya, bibliografi. Coba kita klik di sana, insert, ya, bibliografi. Nah, ini langsung otomatis dia muncul gitu. Nah, langsung otomatis dia muncul dari referensi-referensi yang kita telah buat sebelumnya. Misalnya kita di sini tambah lagi, ya, untuk Mendeley. Kemudian misalnya ini kita pilih, ya, disesuaikan nanti dengan tulisannya. Kemudian site, ya. Nah, kalau bertambah di atas sini juga langsung otomatis bertambah di bawah. Jadi ini memudahkan. Kalau kita hapus maka otomatis akan terhapus juga. Nah, seperti itu di manajemennya. Nah, mungkin masih ada bingung. Terus kalau misalnya kita sudah klik di sini, kembali kita ke Mendeley. Kita sudah cari literaturnya di sini, tetapi susah misalnya kita temukan. Nah, bisa juga kita buka gitu ya, kita buka secara manual saja. Kita misalnya buka di sini ya, yang memudahkan lah Google Scholar. Misalnya kita buka Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini memudahkan untuk mencari referensi juga. Nah, kita klik di sini. Jadi kalau muncul Google Scholar, kita klik di sini. Misalnya kita tahu bahwa oh ternyata tulisan itu banyak di Prof. Ismail misalnya. Kita buka namanya. Kalau misalnya judulnya kita tahu tidak tahu, tapi kita tahu bahwa oh penulisnya ini. Misalnya kita buka Ismail Suwardi. Ini misalnya kita coba. Oh, setelah kita buka ternyata memang banyak sekali tulisan yang telah ditulis oleh beliau. Nah, misalnya nih Islam ada di Papua Barat, atau misalnya Arabic Teaching and Learning misalnya. Nah, kita tinggal buka. Bisa juga kita langsung download misalnya.
tulisannya di mana. Misalnya kita download, oh ini sesuai dengan tulisan saya. Kembali kita download, masuk di dalam laptop kita, ya. Langsung kita buka kembali Mendeley, ya. Kita add ini, ya, kita tambahkan ya. Kita kembali ke Mendeley, kita add, ya. Kita add files. Misalnya tadi sudah di-download. Nah, ini Arabic Teaching misalnya. Nah, kita open masuk. Nah, masuk di favorit, kita tambahkan di favorit ya. Nah, bagaimana cara mensitasinya? Kembali ke tulisan kita. Ya, misalnya di sini kita sudah menulis ya. Di sini. Kemudian kita tinggal insert citation, go to Mendeley. Nah, kita klik yang tadi sudah di-download, sudah dimasukkan di Mendeley. Ismail Soliutika. Kemudian kita save. Nah, akan bertambah lagi. Di sini juga akan bertambah langsung. Jadi ini susunannya sudah langsung otomatis, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya butuh referensi apapun, misalnya kita bisa di Google Scholar tadi. Gitu ya. Kita bisa di Google Scholar tadi supaya apa? Supaya itu memudahkan kita untuk mencari referensi. Bisa juga kita langsung klik di sini apa judulnya. Misalnya tadi pembelajaran saat COVID. Atau pembelajaran COVID-19. Ya, ini akan muncul banyak sekali tulisan-tulisan. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, ini tentang resultnya ini, itu 0,07 second. Itu hasilnya yang terkait dengan COVID, pembelajaran saat COVID-19 ini, itu ada 3.800 hasilnya. Jadi kita tinggal milih saja dari 3.800 itu yang mana paling tepat untuk kita jadikan sebagai referensi. Gitu ya. Saya contohkan kembali, misalnya ini, ya, misalnya ini motivasi belajar siswa. Tinggal kita klik, ya, diarahkan ke jurnalnya. Kemudian nanti kita download, masukkan ke Mendeley, gitu. Misalnya seperti ini, kita download PDF-nya, ya. Kita download. Nah, setelah terdownload, kembali kita membuka Mendeley kita. Ya. Kemudian kita di mana dia mau kita letakkan. Ini misalnya saya di favorit, saya letakkan. Kemudian kita add files. Ya. Misalnya tadi ini kita masukkan. Ya. Ini motivasi belajar, kita tinggal klik kembali dan kembali kita ke Word kita, kemudian kita arahkan kursor di mana dia mau diletakkan. Nah, kemudian insert citation, go to Mendeley, kita klik tulisan yang kita ingin citasi, kita klik citasi, ya, cite, maka langsung dia masuk. Gitu. Masuk di dalam tulisan, dan ini sudah ada referensi sebanyak 6 itu secara otomatis. Ya, saya kira seperti itu di dalam Mendeley secara singkatnya. Ya, adapun banyak tools-tools di sini, gitu ya, banyak tools misalnya add files, add folder, entry manual. Ya, kalau entry manual biasa kita ada buku, ada buku atau ada jurnal, kita pilih di sini. Ada buku, ada jurnal, ada case, ya mungkin ada komputer program, ada film, kita masukkan sesuai dengan sesuai dengan tipe yang ada. Ya, apakah dia buku atau dia jurnal dan sebagainya. Misalnya jurnal ditulis, ya judulnya apa, gitu ya, judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, jurnal di mana dia terbit, tahun berapa, volume berapa, isu berapa, page-nya berapa. Kemudian kita entry manual semua. Setelah selesai, maka kita save.
ya, kita save, maka akan muncul juga bisa dijadikan sebagai referensi. Itu biasanya buku-buku lama yang belum online dan sebagainya, atau kita susah deteksi dia, ya naskahnya susah dideteksi secara online, maka bisa kita entry manual. Nah, untuk pengantar saya kira seperti itu deh ya untuk manajemen referensi Mendeley ini. Saya kembalikan dulu ke Nurul Syuhada sebagai moderator. Silakan. Baik, saya kembalikan ke teman-teman peserta. Mungkin ada pertanyaan mengenai penggunaan Mendeley ini. Yang ingin bertanya silahkan raise hand. Atau yang terkendala dengan jaringan silahkan bertanya di room chat. Baik, saya persilahkan teman-teman. Nah, sementara menunggu ini menunggu pertanyaan, memang kalau awal-awal itu susah, semua saya kira hal semua susah, gitu ya. Apalagi ini kan baru misalnya berkenalan dengan Mendeley dan sebagainya. Ya, setidaknya kalau aplikasi, saya kira ini kan semua anak milenial lah. Kalau aplikasi itu semakin kita otak-atik, semakin itu menambah pengalaman bagi kita, gitu ya. Misalnya ini tidak sampai meledak laptopnya, error laptopnya kalau kita salah klik gitu. Palingan ya kita membutuhkan, apalagi sekarang kan banyak YouTube ya, di YouTube-nya Pak Prof Ismail saya kira juga ada tentang Mendeley ini, sehingga tinggal ya mendengarkan namanya. Saya biasa begitu ya, jangankan ini usia milenial sebelumnya ya, ini mendengarkan dulu, oh ada Mendeley, nah baru kita penasaran. Masih juga belum tahu, oh kita buka tentang referensi Mendeley. Masih belum tahu, oh tutorial tentang Mendeley di YouTube. Akhirnya kita bisa lancar, gitu ya. Setidaknya ini hanya mengenalkan saja, oh ternyata ada Mendeley yang memudahkan untuk manajemen referensi, khususnya membuat makalah dan sebagainya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya, sebelum Mendeley ini booming, ya itu semua repot ketika buat makalah dan sebagainya, gitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Ini ada Yaslina ini. Yaslina, baik. Nurul ini. Silakan kepada Yaslina untuk bertanya. Tidak terdengar suara. Salah pencet tadi. Oh iya. Oke. Baik, untuk peserta yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau salah pencet. Atau saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi kan Mendeley ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari referensi untuk yang menunjang tulisan kita. Nah, apakah ada Pak kekurangan dari aplikasi Mendeley ini? Kelebihan dan kekurangannya. Itu, Pak. Kekurangannya ya? Iya. Nah, kalau kelebihannya itu memudahkan, gitu ya. Itu memudahkan dalam referensi. Kalau kekurangannya, ini saya juga belum cari kekurangannya ini, karena saya hanya mengambil manfaat saja, gitu ya. Mungkin kalau orang yang buat aplikasi dan sebagainya pasti carinya ini, gitu. Carinya kekurangannya apa, gitu. Nah, untuk sebatas manajemen referensi, kalau misalnya kita mau gunakan untuk buat paper dan sebagainya, itu memudahkan. Ya. Kalaupun ada kekurangannya, ya paling yang saya temukan kendala karena misalnya saya buka di tab saya, gitu ya. Saya download juga di tab saya, karena dia ini beda ketika dia masuk di Microsoft beda di Office, gitu ya, di laptop, dengan beda juga sistem yang ada misalnya di OS atau di Android, gitu. Ya, itu biasanya datanya tidak semua bisa di drop atau bisa disinkronkan. Ada beberapa data yang mungkin hanya ada di laptop,
Tapi ketika saya sinkronkan dengan email yang ada di tab saya misalnya, itu tidak semua. Begitu ya. Ada beberapa data, tetapi ini memudahkan. Misalnya saya membuat papernya di tab saya, kemudian saya misalnya hanya pakai Mendeley mau drop kembali, itu biasanya ada kendala. Tetapi ini kan banyak. Kita bisa pakai Dropbox misalnya, kita bisa pakai ini ketika sudah selesai misalnya pakai Google Drive dan sebagainya. Ya, saya kira itu tidak mengganggu. Tetapi kalau khusus untuk hanya di email dari data-data itu hanya untuk antara aplikasi yang ada di laptop ini, ya Mendeley ini di laptop dengan di tab itu hanya tadi ada beberapa file yang mungkin tidak ikut, ya. Hanya itu yang saya temukan. Tapi kalau hanya untuk digunakan sebagai referensi, managerial referensi, itu sudah bagus sekali, ya. Karena banyak manajer referensi, misalnya bisa juga langsung kita manual di Google Scholar, bisa juga pakai Zotero dan sebagainya. Sejauh ini memudahkan, gitu ya. Memudahkan. Dan ini bisa diinstal di Windows yang sekarang ini gitu. Ada Windows mungkin Windows 10 gitu ya. Bahkan saya belum pernah coba di Windows 7, mungkin juga bisa kalau masih ada pakai Windows 7, bahkan mungkin di atasnya dan sebagainya. Sejauh ini memudahkan, gitu ya. Itu kendala-kendalanya ini itu tadi. Tapi saya kira kalau di laptop saja dipakai tidak ada kendalanya. Itu Nurul ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, saya kembalikan kepada teman-teman. Oh ya, untuk Nur Hikmah, silakan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Yang ingin saya tanyakan, begini, saya pernah pakai Mendeley dan pada saat saya masukkan bibliografinya itu berbeda dengan data di jurnal yang saya inginkan. Apakah itu ada kesalahan pada saat input datanya atau ada pengaturan-pengaturan di Mendeley itu yang harus diperbaiki. Terus biasa juga yang masuk itu di bibliografi cuma nama, judul, dan tahun untuk komponen-komponen lain seperti nomor jurnal, volume itu tidak masuk. Apakah itu ada juga pengaturan lainnya? Terima kasih, Kak. Oke, Nur Hikmah. Oke, makasih. Nah, saya kembali share screen-nya. Ya, jadi gini, memang ada ditemukan seperti itu. Ya, misalnya tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena dari awal memang sudah tidak lengkap datanya. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita buka seperti ini, di samping kanan ini, itu kan lengkap ya. Misalnya jurnalnya Profit, gitu ya. Kemudian siapa pengarangnya, judulnya apa, gitu kan. Nah, ini sebelah kanan ini, itu semua lengkap. Nah, coba misalnya ketika yang tidak lengkap, atau saya misalnya cari yang belum ada data-datanya. Gitu. Misalnya gini, ini kan tidak ada ya, tidak ada tahunnya tidak ada, penulisnya tidak ada, dia jenisnya apa tidak ada gitu kan. Nah ini hanya contoh, ini generik misalnya, gitu. Nah kalau ini saya kutip masuk di dalam di dalam tulisan, contoh ya. Misalnya saya klik di sini, contoh ya. Nah, misalnya saya insert citation, go to Mendeley. Ini tidak lengkap. Saya ambil, saya langsung cite. Nah, dia juga pasti akan seperti ini. Nah, ini kan yang contohnya itu ya, ini tambahannya. Karena kenapa? Karena tidak lengkap dari segi dari segi penulisan referensi yang kita ambil. Nah, misalnya ini juga yang dibawanya misalnya. Ini tidak lengkap juga, jurnalnya di mana, tahunnya, volumenya, isunya, page-nya, semua. Makanya harus dilengkapi dulu, misalnya penulisnya, ya gitu kan. Nah, kalau ini saya kutip juga akan sama nasibnya. Nah, misalnya saya tambah lagi di sini nih.
Misalnya saya tambah lagi di sini, saya kutip insert citation, ya go to Mendeley. Misalnya saya klik ini yang tidak ada ada judul tapi tidak ada tahun dan sebagainya, ada nama juga. Maka ketika saya cite, ya, nah akan seperti ini juga. Di bawahnya juga akan seperti itu. Itu ya. Dalam hal apa? Ya, jadi semua harus kita lengkapi dulu dengan baik yang ada di dalam Mendeley kita. Makanya bisa kita isi secara manual. Misalnya jurnalnya apa namanya, kan? Misalnya Al-Fikr. Kita isi tahunnya berapa, misalnya 2020, volumenya berapa. Itu tadi yang kendala-kendala yang Nur Hikmah ya, yang alami karena tidak lengkap di sini. Tidak melengkapi dulu di Mendeley-nya ini, baru kemudian men-save-nya masuk di dalam tulisan. Itu ya, jadi harus lengkap dulu. Itu langkah-langkahnya, harus lengkap dulu supaya sesuai. Itu ya, saya kira seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada Nur Hikmah. Apa masih ada pertanyaannya? Ya, dipahami, Pak. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang bertanya. Yang mau ingin bertanya, silahkan raise hand. Baik teman-teman, masih ada yang ingin mau bertanya? Mungkin tidak ada mungkin yang mau bertanya. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan tentang penggunaan Mendeley ini. Baik, dari itulah tadi penggunaan Mendeley yang telah dijelaskan sekaligus diperhatikan oleh pemateri. Nah, untuk teman-teman peserta workshop, mungkin sebaiknya bisa di-download aplikasi Mendeley sekarang karena yang kita lihat tadi aplikasi Mendeley ini memang sangat memudahkan kita dalam mencari referensi. Terlihat ada banyak referensi yang dapat menunjang tulisan kita sehingga dan juga dalam penggunaan aplikasi Mendeley ini tadi sangat memudahkan kita dalam penulisan in note, footnote, dan kita sudah tidak capek-capek lagi untuk menulis daftar pustakanya karena sudah otomatis akan tertulis daftar pustakanya. Sehingga itulah mengapa kita harus mendownload Mendeley dari sekarang, karena itu sangat memudahkan kita untuk kedepannya. Karena sekarang ini kita di pandemi ini pasti sudah banyak tugas-tugas tulisan yang pasti tugas dari dosen, yang diberikan dari dosen. Nah, itulah materi dari sesi ketiga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Materi. Mungkin ada terakhirnya, Pak. Ya, saya sekali lagi meminta maaf atas tadi keterlambatan saya karena itulah ada cara yang molor akhirnya juga berimbas kepada kegiatan ini. Kedua, sangat berterima kasih kepada penyelenggara khususnya teman-teman ya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan INAL di Makassar. Terkhusus lagi, wabil khusus lagi kepada Pak Prof. Ismail. Kita doakan sama-sama selalu beliau sehat selalu, menginspirasi kita semua.
ya, untuk produktif bekerja dan sebagainya. Apalagi ini manajerial referensi Mendeley, ya ini beliau sangat paham dan sangat sudah membuat beberapa tulisan terkait ini. Nah, mungkin kalau dari saya bahwa sebagai anak milenial ya, teman-teman ini sudah mendengar namanya Mendeley, sudah diperkenalkan Mendeley, siapa itu Mendeley, apa itu Mendeley, bagaimana gunanya itu Mendeley. Tinggal ya teman-teman mempraktekkan atau terus mengaplikasikan ini Mendeley supaya bukan saat ini saja, nanti ke depannya juga memudahkan. Apalagi kalau lanjut S2, S3 gitu ya, pasti larinya adalah kita ke Mendeley dalam referensi kita. Lainnya itu mudah-mudahan perkenalan ini untuk ke Mendeley itu ya setidaknya membuka dulu lebih awal cakrawala tentang Mendeley. Nanti ke depannya tinggal teman-teman sendiri yang memanfaatkan. Banyak manfaat yang bisa kita petik di dalam Mendeley ini. Apalagi kalau menyusun skripsi dan sebagainya, wah ini sangat bagus untuk kita gunakan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya minta maaf pada keterlambatan tadi. Kekurangan itu datangnya dari saya. Seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Nurul Syuhada. Baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi akhir Pak Isma itu dan Pak Sudirman yang telah memberikan banyak materi dan ilmunya pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan para pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan terima kasih banyak juga untuk para peserta yang sampai sekarang ini masih bertahan sampai dari tadi pagi sampai sekarang masih bertahan pada workshop kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Qulil haqqu walau kana murrah, katakanlah kebenaran meskipun itu pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak teman-teman. Mungkin teman-teman sudah bisa les karena waktu juga sudah sholat zuhur. Sudah lewat sholat zuhur. Terima kasih banyak partisipasinya.